Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya, saya punya suami yang kecanduan judi online serta selalu berbohong gitu ya. Akibat judi online-nya beliau punya utang lebih dari 500 juta. Sehingga beliau hanya mampu memberi nafkah tidak sampai 1 juta. Orang tua saya juga harus ikut membiayai saya dan anak saya serta juga ikut membayar utangnya. Saya sudah memberikan kesempatan untuk berubah, tapi beliau terus saja bermain judi. Saya ingin cerai Ustadz, bagaimana pandangan Ustadz? Oh dia juga tidak hanya judi tapi berbohong serta menipu orang lain. Oke, jadi gini, ini kan merupakan masalah umum ya di dalam rumah tangga. Kembali lagi, bagi yang belum nikah atau bagi yang punya anak dan belum nikah, ingat baik-baik, kadang-kadang orang tuh nyari masalah sendiri. Paham? Kadang-kadang orang nyari masalah sendiri. Ingat, orang nanam pohon duren berbuah pohon duren. Kalau orang nanam pohon kaktus yang berbuah juga, yang muncul juga pohon kaktus. Sampai di sini paham? Lihat, tidak ada hasil baik kalau tanamannya salah. Carilah Anda rumah tangga yang baik dengan pacaran, gak ada. Selama orang gak bertobat, gak ada. Ustadz saya telanjur udah nikah gimana? Nanti bahasan tentang Anda nanti. Ya ini bahasan bagi yang belum dulu. Karena yang belum jangan sampai ngulangin pola yang sama. Makanya di Yuk Ngaji kita kasih tahu, taat, bahagia, maksiat, sengsara. Apa? Taat, bahagia, maksiat, sengsara. Itu hukum wajib. Taat pasti bahagia, maksiat pasti sengsara. Contoh, ibu-ibu, jangan ibu yang belum nikah, angkat tangan yang belum nikah. Oke, mau dapat cowok yang soleh atau yang salah? Mau dapat cowok yang pintar atau yang nggak pintar? Oke, mau dapat cowok yang selingkuh atau yang setia? Pertanyaan saya sederhana, orang pacaran sama orang selingkuh itu sama atau beda? Sama atau beda? Sama-sama pegang tangan yang bukan mahramnya, betul? Sama-sama bilang sesuatu sama yang bukan halal gitu kan ya. Artinya ingat baik-baik, kalau Anda bolehin anak Anda pacaran, Anda sedang merajut pola menuju kehancuran anak Anda nanti. Kenapa? Kalau dia pacaran nih, maka besok ketika dia sudah nikah, apa yang menghalangi dia untuk selingkuh? Apa coba? Karena Allah, orang dia nggak tahu Allah gitu kan ya. Paham ya? Karena pacaran itu udah pasti nggak kenal Allah. Kalau kenal Allah dia nggak akan mau pacaran. Maka ketika orang pacaran dia lagi latihan selingkuh sebenarnya. Maka kalau anda macarin seseorang dan Anda nikahin pacar Anda, itu Anda lagi nikahin calon tukang selingkuh. Paham sampai di sini? Apa yang menghalangi dia coba? Enggak ada yang menghalangi dia. Dia udah latihan kok megang tangan yang bukan mahram. Menggombali yang belum dinikahi. Paham kira-kira saya? Oh enggak semua laki-laki begitu Ustadz. Semua laki-laki begitu kalau normal. Paham kira-kira saya? Saya tuh pernah nanya sama orang, enggak semua laki-laki begitu Ustadz. Oke saya tanya sekarang, orang kalau pacaran ngapain sih? Main catur. Enggak mungkin kan. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu sama bapak-bapak, orang pacaran ngapain? Pegangan tangan. 3 bulan pacaran pegangan tangan saya percaya. Tapi kalau sudah 3 tahun tiga tahun pacaran pegangan tangan doang, saya nggak percaya. Kalau dia normal, dia nggak akan mau cuma pegangan tangan doang. Benar nggak Pak? Oh benar, bapak-bapaknya iya benar. Enggak, karena laki-lakinya normal, paham ya? Kalau laki-laki nggak normal nggak mau dia. Kalau laki-lakinya nggak normal dia mau pegangan tangan doang. Tapi kalau laki-laki normal dia nggak mau, paham ya? Artinya adalah apa? Artinya pola-pola ini harus diputus, pola-pola ini harus dihabisin. Bapak Ibu sekalian, saya pernah ngasih satu statement yang agak kontroversial, tapi saya jelasin. Saya pernah ngasih statement begini. Nikah dengan orang yang salah itu lebih parah daripada nggak nikah-nikah. Paham ya? Karena di zaman sekarang cewek-cewek ngebet nikah. Kebelet nikah. Kenapa? Temen-temennya udah pada nikah semua. Jadi dia insecure, dia mau nikah juga. Tapi saya bilang sabar karena salah nikah lebih parah daripada nggak nikah-nikah. Kenapa? Saya ratusan dapat orang konsultasi ibu-ibu sekalian. Masalahnya beragam. Setengah mati kalau sudah terjadi dan kalau sudah nikah tuh bahaya. Kenapa? Ingat baik-baik, dunia tuh nggak adil. Kenapa dunia nggak adil? Cowok sama cewek itu beda. Dunia tuh nggak adil. Kenapa? Kalau cowok gagal rumah tangga, dia tidak kehilangan apapun. Tapi kalau cewek gagal rumah tangga, dia bawa beban itu seumur hidup. Saya pernah ketemu dengan teman saya, dia seorang bapak yang baik. Baik banget, ngerti tentang kehidupan. Faham banget tentang bagaimana cara nyari jodoh yang baik.
Kemudian dia benar-benar nyariin anaknya jodoh yang baik. Dia fit and proper test. Ini calonnya dibawa pergi ke umroh sama dia sendiri, bukan sama anaknya. Jadi bapaknya ngajak calon anaknya ini cowok umroh sama dia 9 hari. Untuk nanya sama anak ini, kamu cocok gak buat anak saya? Ini kan tugas bapak, fit and proper test. Karena bapak itu tahu modus-modus laki-laki itu kayak apa, paham ya? Nah, ini bapaknya udah nemenin nih anaknya, kamu siapa, kamu pelajarannya sampai di mana, pemikiranmu kayak apa, masa depan yang kamu inginkan kayak apa, track record masa lalumu apa. 9 hari ibu di wawancara, fit and proper test. Nikahlah kemudian anaknya. Tahu apa yang terjadi? Tahu apa yang terjadi? Anak ini masalah besar. Terlibat dengan komunitas yang bahaya banget. Panggillah saya bilang aduh ini orang luar biasa. Orang yang berusaha benar-benar nyariin jodoh terbaik buat anaknya saja kadang-kadang dia bisa salah. Itu ngeri banget saya, serius. Saya juga udah pengalaman nikahin banyak, menikahkan bukan menikahi. Menikahkan banyak orang gitu kan ya. Pengalaman banyak, kita udah benar-benar fit and proper test, hati-hati banget. Tapi kecolongan ada. Kadang-kadang sudah selesai nikah, setelah itu hilang, nggak ada lagi di dalam dakwah. Sudah nikah terus kemudian ya kayak gitu-gitu. Ada tiba-tiba ada sesuatu yang kita nggak tahu dan seterusnya. Ini walaupun kita sudah benar-benar melaksanakan sudah sesuai SOP, masih aja ada yang salah. Apalagi yang nyarinya lewat pacaran. Apalagi yang nyarinya lewat yang happy-happy gitu kan ya. Nah apa jadinya orang yang berusaha aja belum tentu bisa jadi loh. Kemarin sudah melalui ta'aruf, benar-benar ta'aruf selesai segala macam. Apa yang terjadi? Sudah nikah, beberapa bulan kemudian istri saya ditelepon. Ustazah ini mohon maaf kita mau nanya. Normal gak sih laki-laki mendiamkan saya sementara saya sudah 6 bulan nikah? Paham maksudnya? Gak disentuh sama sekali nih istrinya nih. Saya bilang itu pasti masalah. Kenapa masalah? Kemungkinan ini. Coba tanya lagi. Setahun berlalu nggak disentuh istrinya. Paham sampai di sini? SOP-nya udah dilakukan? Sudah. Memastikan normal sudah dilakukan? Sudah. Bapak ibunya sudah ditanyain? Sudah. Baru nikah semuanya. Tapi masih ada kasus-kasus kayak gini. Apalagi kalau Anda dari awal sudah pacaran. Tapi Ustadz apakah semua pacaran itu jadinya buruk? Tidak. Nah ini baru untuk teman-teman yang sudah terlanjur nih. Jadi baru untuk teman-teman yang sudah terlanjur. Kalau kita sudah nikah dan terlanjur sudah bermaksiat, ya sudahlah. Felix Xiao juga bermaksiat dulu. Untung Allah masih menyelamatkan Felix Xiao. Nah artinya kalau sudah, maka kita coba untuk tata hidup kita kembali. Apa yang pertama kali kita tata? Kita ambil waktu sama suami kita, nanya sama dia. Kita nih nikah untuk apa? Kita ini nikah untuk apa? Nanti ada bahasannya nanti setelah kita bahas keimanan, setelah kita bahas tentang takdir, setelah kita bahas tentang syariat, nanti kita bahas tentang nikah. Kita nikah ini untuk apa? Ustadz kelamaan, oke, kita nikah ini untuk apa? Karena tujuan menentukan aktivitas yang sekarang. Paham? Kita udah bahas kemarin. Bang, kita nikah ini untuk apa bang? Kok tiba-tiba kita udah 40 tahun nikah kamu nanya begini? Ya udah gak apa-apa daripada gak sama sekali. Karena nanti kita bisa tanya. Nanti dia bilang, ya kita nikah supaya untuk happy-happy aja. Nah oke kita perbaiki nih. Jangan sampai kita nikah untuk happy-happy aja. Kita nikah untuk apa? Saya sama istri saya udah bilang, kita nikah karena kita perlu untuk membesarkan generasi dan saya perlu kamu untuk dakwah. Ada kontraknya saya nikah sama istri saya. Bukan kawin kontrak, bukan. Kontrak nikah itu maksudnya apa? Bukan kontrak nih, kita perbaiki bahasanya. Kita punya kesepakatan apa yang mau kita capai ketika nikah. Di surat saya tulis, saya menikahi kamu karena saya pengen kamu besarin anak-anak saya sesuai dengan apa yang saya yakini yaitu adalah Islam. Saya pengen agar kamu menemani saya dalam dakwah. Maka di dalam surat itu saya kasih tahu, 2 hal yang kamu gak boleh lakukan dalam hidup kamu. 2 hal aja saya minta, 1 murtad, 2 selingkuh. Jelas? Karena kalau 2 ini kamu lakukan, kamu sudah terkompromi dan kamu nggak bisa memenuhi tujuan saya nikah. Jelas sampai di sini? Berarti saya nggak punya lagi kepercayaan sama kamu, berarti kamu sudah selesai. 2 ini aja. Selain itu kita bisa obrolkan. Kamu nggak bisa masak, kita bisa obrolkan. Kamu nggak bisa caranya begini, kita bisa obrolkan. Kamu melakukan kesalahan apapun, kita bisa obrolkan. Kamu nyetir kemudian nabrak sampai spionnya kewer-kewer, nggak apa-apa, kita bisa obrolkan. Jelas sampai di sini? Karena itu tidak mengganggu tujuan pernikahan. Jelas? Ini penting banget. Tujuan pernikahan menentukan Anda mau lanjut atau tidak. Paham ya? Anda kayak beli mobil, contoh. Anda mau beli mobil. Kenapa Anda mau beli mobil? Tujuannya apa? Oke, saya beli mobil. Lihat ya ketika saya
milih istri itu kayak beli mobil. Keluarga persis kayak mobil. Suami yang nyetir gitu kan ya, istri mobilnya. Ya kira-kira gitu. Felix Shaw pengen beli mobil. Oke, untuk apa saya beli mobil? Saya mau ngisi ke daerah-daerah. Oke, cakupannya berapa? Se-Indonesia. Berarti Pulau Jawa minimal harus kejangkau. Berarti saya nggak mungkin beli mobil listrik. Kenapa? Karena mobil listrik cuma 300 kilo, harus ngecas 4 jam, nggak mau saya. Berarti saya harus beli mobil yang pakai bensin kalau nggak solar. Oke, anaknya Felix Shaw ada berapa? 4, berarti saya harus beli 7-seater. Saya harus beli mobil yang 7 orang atau 6 orang atau 5 orang, tapi 5 orang nanti barangnya taruh mana? 7 orang. Jelas ya, karena anak saya 4, istri saya 1, berarti 6 orang. Masuk mobil 6 orang berarti 7 orang. Sampai di sini paham? Berarti Felix Shaw nggak mungkin beli sedan. Jelas ya? Oke, berarti kalau gitu tinggal sekarang preferensi. Yang sudah jelas 7-seater, solar atau bensin. Oke, kalau gitu enaknya yang mana ya? Duitnya berapa? Nah kalau duitnya segini, oke kita beli mobil yang lebih nyaman. Maka saya beli mobil yang sekarang saya pakai. Jelas? Karena tujuan saya, tiba-tiba ternyata mobil saya itu bagian belakangnya hancur lebur kebakaran. Maka saya langsung bilang kita ganti mobil. Karena mobilnya sudah tidak bisa lagi memenuhi tujuan saya. Jelas sampai di sini? Tapi kalau misalnya cuma dikit-dikit, akinya mati, ya udah, gue usah ganti mobilnya, akinya aja yang diganti. Oh ini mobilnya kotor, tinggal dibersihin. Wipernya agak sedikit kotor, nggak apa-apa kita ganti wipernya. Paham? Pernikahan itu kayak mobil. Anda mutusin lanjut atau tidak lanjut, Anda punya tujuan apa? Kalau tujuan Anda nggak tercapai, ngapain nikah? Bisa dipahami ya? Oh ini demi anak-anak, justru itu ngerusak anak-anak. Karena anak-anak akan Anda paksa ngeliat kondisi tidak ideal yang nanti akan meracuni dia. Paham sampai di sini? Ini saya agak keras karena saya tuh agak emosi kalau soalan pernikahan ini. Karena banyak laki-laki tuh nggak tanggung jawab. Dan kenapa banyak laki-laki yang tidak tanggung jawab? Karena Anda terima punya laki-laki yang tidak tanggung jawab. Dan Anda kadang-kadang terima anak-anak cowok-cowok yang pacaran yang tidak tanggung jawab itu. Paham ya? Nah jadi ini problematika yang sangat luar biasa bagi saya. Berarti tujuan pernikahan apa? Di dalam Al-Quran, tujuan pernikahan ada 4. Ada 4 tujuan pernikahan, tujuan pernikahan ada 4, sebentar. Supaya nggak ngomong cepat. Tujuan pernikahan ada 4 gitu kan. Pertama, litaskunu ilaiha. Supaya Anda merasa ada teman, litaskunu ilaiha, Anda tenang, Anda bisa cerita semuanya, Anda merasa komplit, lengkap ketika ada dia. Tahu maksudnya litaskunu ilaiha? Taskunu asal katanya sakinah. Sakinah itu sama kayak sukun di dalam cara baca Al-Quran. Sukun artinya berhenti, stabil. Ibarat meja punya 4 kaki itu stabil. Kalau kakinya cuma 2, nggak stabil. Sakinah itu stabil, tenang. Contoh, hotel sama rumah itu beda. Rumah itu sakinah, hotel itu tidak sakinah. Kenapa? Makin lama tinggal di hotel kita makin deg-degan. Di rumah kita sakinah. There is no place like home. Tidak ada tempat seperti rumah. Semewah-mewah apa hotel bintang 5, ketika Anda masuk ke dalam, Anda tidak bisa senyaman ketika Anda di rumah. Bisa difahami? Contoh, mohon maaf contohnya agak sedikit jorok. Di rumah ibu mau kentut sembarangan gak ada masalah, betul? Pasangan yang Anda sudah merasa sakinah, kalau Anda sudah bisa kentut sama dia. Gampangnya begitu, paham ya maksudnya ya? Itu sakinah. Itu gampangnya, contoh jeleknya gitu ya. Tapi paham gak maksud saya kira-kira? Anda sudah gak punya lagi batasan terhadap dia. Allah katakan sakinah itu salah satu cirinya adalah Anda pakaiannya dia, dia pakaiannya Anda. Tidak ada lagi yang Anda sembunyikan sama dia. Karena Anda udah merasa nyaman banget sama dia. Gitu maksudnya, ada dia Anda tenang. Nah itu litaskunu ilaiha, itu yang pertama. Yang kedua, wajala bainakum mawaddah. Yaitu adalah Anda dijadikan cinta yang bersifat fisikal. Anda merasa tenang ketika bisa nyentuh dia, Anda merasa bahagia ketika bisa bersama dengan dia, meluk dia dan seterusnya. Itu dibolehkan di dalam Al-Quran. Itu namanya mawaddah. Baru rohmah, baru cinta dalam bentuk kasih sayang. Punya anak, itu maksudnya. Itu salah satu tujuan dalam pernikahan. Makanya kalau ada orang sudah nikah, dia belum punya anak, menjadi sebuah syariat, menjadi sebuah alasan untuk bisa mohon maaf bercerai. Untuk bisa mengajukan mau nambah istri kalau memang problemnya pada istrinya. Karena itu termasuk salah satu tujuan pernikahan. Yang berikutnya, yang paling pertama adalah Anda mendapatkan teman yang sama.
Anda mendapatkan teman yang sepadan untuk dalam tujuan dakwah, tujuan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di antara 4 tujuan pernikahan ini ada salah satu atau beberapa yang terkompromi, maka Anda boleh mengajukan pisah. Paham sampai di sini? Tapi kalau enggak ada satupun yang di sini, maka hukumnya makruh bahkan haram untuk meminta cerai. Contoh, daripada Jumatan tiba-tiba saya dihadang sama bapak-bapak. Bapak-bapaknya bilang, Ustadz saya boleh minta waktu sebentar aja. Iya gimana Pak? Bapaknya lalu bilang, Ustadz saya sekarang sedang sidang yang kedua kali dengan istri saya. Kenapa Pak? Istri saya menggugat cerai dan ini sidang yang kedua dan mungkin sidang yang terakhir. Gimana Pak? Iya istri saya menggugat cerai. Kenapa Pak? Inilah saya mau konsultasikan pada Ustadz. Iya sambil jalan pulang sholat Jumat. Lalu dia bilang istri saya menggugat saya cerai karena dia merasa tidak bahagia. Ya alasan klasik cewek gak bahagia. Kenapa dia gak bahagia? Karena kurang uang bulanan. Jelas ya? Di kepala saya pertama kalau ada orang bermasalah dalam rumah tangga bukan satu yang salah, dua-duanya pasti salah. Jelas ya, enggak hanya satu yang salah, dua-duanya pasti salah. Mungkin saya belum dengar cerita dari istrinya, tapi enggak apa-apa karena ini bapaknya yang cerita. Saya bilang, Pak, kalau ada seorang istri yang menggugat cerai suaminya hanya karena masalah uang, maka untuk apa Bapak pertahankan? Paham ya? Anggaplah memang begitu, untuk apa dipertahankan? Kenapa? Tujuan pernikahannya nanti enggak dapat. Bapak enggak sakinah sama dia. Bapak enggak rohmah sama dia, bapak enggak bisa mawaddah sama dia. Lalu untuk apa bapak menikah saya tanya sekarang. Kalau tujuannya enggak ada yang bisa kita realisasikan ini, maka untuk apa dipertahankan? Kalau cuma udah dikasih aja. Tapi benar enggak Ustadz, boleh bagi seorang perempuan untuk menggugat gara-gara uang? Boleh. Ada, karena di dalam Al-Quran kewajiban laki-laki salah satu adalah memberikan nafkah. Dan nafkah itu nafkah yang cukup. Nah cukup itu tergantung orangnya memang dan tergantung istrinya bisa mengelola atau tidak. Tapi intinya Bapak Ibu sekalian kalau berbicara tentang pernikahan, kalau tujuannya sudah mulai tidak bisa tercapai untuk apa lanjut nikah. Oke kasusnya masuk, ada orang judi online. Kalau judi online maka yang pertama kali harus kita sampaikan adalah Mas ini ya ini penting dalam rumah tangga. Mas harus tahu bahwa saya nikahin Mas itu bukan untuk main-main. Jelas ya? Kasih tahu sama dia, ini bukan main-main. Bapak saya besarin saya, sampai dengan dinikahkan sama Mas, ini bukan untuk main-main. Maka kita harus tanya dulu, tujuan hidup dia apa? Tujuan pernikahan dia apa? Sampai dia nggak bisa menjelaskan, maka kasih tahu dia, berarti karena ini bukan main-main, kalau saya lanjutin begini terus, nanti ini malah jadi dosa. Pernikahan itu untuk pahala, bukan malah jadi dosa. Maka sampaikan pada dia, kalau karena ini bukan main-main, kamu harus berubah. Gak usah bicara Islam dulu deh, saya udah gak bisa. Kadang-kadang orang itu bisa ancur-ancuran karena Anda gak kasih dia batas. Anda gak ngasih dia batas loh. Ini kalau kamu keluar dari sini, berarti kita sudah selesai. Saya banyak sekali melihat laki-laki biasanya perempuan yang ngelunjak karena gak dikasih batas. Makanya Allah begitu kemudian kita jadi hamba Allah, apa yang Allah bilang? Ini saya punya kerajaan dan setiap kerajaan punya batas-batasnya kata Allah lewat Rasul. Setiap kerajaan punya batas-batasnya. Mainlah di sini, jangan dekat-dekat batasnya. Karena begitu Anda dekat-dekat batasnya, hati-hati Anda bisa keluar. Bisa dipahami? Ada banyak sekali laki-laki yang terlalu sayang pada istrinya sampai nggak pernah ngasih batas istrinya. Nggak pernah ngasih batas. Dek, ini loh batas kamu. Kalau kamu sudah dekat-dekat sini nih, ini bahaya. Jangan dekat-dekat di situ. Kasih batas. Kalau andai kan kamu nggak bisa berubah, saya tunggu 3 bulan, kalau kamu gak bisa berubah, untuk apa kita nikah sebenarnya? Itu pertanyaan kita nih, untuk apa kita nikah? Lah bayangin ya, ini baru 500 juta. Pertanyaannya, Bapak ibu-ibu tahu judi itu gak sendiri. Ingat baik-baik, judi itu gak sendiri. Judi itu temannya 3, seks, drugs, crime. Paham ya? Jadi judi itu termasuk bagian crime, temannya adalah seks, temannya drugs. Orang tuh nggak mungkin hanya judi saja. Judi itu pintu masuk untuk yang lainnya. Makanya maksiat itu nggak sendirian, dia punya teman-teman yang lain. Hari ini dia judi online. Kalah, kalau besok menang, dia akan masuk ke narkoba. Kalau sudah narkoba, biasanya sama cewek. Itu kita lagi kayak turun masuk ke bawah lagi. Terus menerus, kadang-kadang kita berharap, tapi kan dia bisa berubah Ustadz. Bisa, tapi bisa juga tambah buruk. Makanya kasih tangguh, kasih waktu, kasih batas. Kalau kamu nggak bisa berubah sampai di sini, maka mohon maaf, aku kayaknya mendingan tidak ada kamu daripada ada kamu susah.
Paham ya? Tapi sekali lagi ini bukan masalah cowok aja ya, pasti cowok ceweknya bermasalah juga. Nah makanya mudah-mudahan kalau ini kemudian sudah dikasih tahu, ya ini bisa jadi sesuatu yang baik, terjadi perubahan. Gimana caranya kalau dia mau berubah? Minta dia datang ke pengajian. Karena orang begini, karena apa masalahnya? Isi kepalanya, dia pikir judi bisa membuat dia bahagia, judi bisa membuat dia jadi kaya. Padahal orang yang punya bandar judi itu aja nggak pernah berjudi, karena dia tahu judi nggak bakal bikin kaya. Ya kita aja maunya dibohongin sama orang-orang itu kan gitu. Oke kalau gitu kita lanjut. Jadi artinya ajak dia datang kajian, kasih waktu berapa bulan, 3 bulan cukup. Kalau orang mau benar-benar berubah 3 bulan cukup. Karena penelitiannya orang tuh kalau berubah 21 hari cukup kalau dia niat mau berubah. 21 hari cukup. Kalau benar-benar sudah niat 21 hari kali 3 alias 3 bulan, insya Allah orang tuh berubah total. Contoh, pernah puasa lalu kemudian hari pertama Syawal, Ramadan, makan pagi rasanya gak enak. Kayaknya ada yang salah nih, batal nih gue nih. Nah itu artinya sudah terjadi perubahan karena sudah training selama 21 hari lebih, bahkan 29 hari. Gitu ya.